Yahudi dan orang Nasrani yang tidak mau menggunakan kitab suci yang sudah Allah turunkan kepada mereka untuk dijadikan sebagai pedoman hukum. Artinya apa? Bahwa ukuran sesuatu itu benar atau salah itu siapa yang menentukan? Hukum itu menentukan mana yang benar, mana yang salah. Hukum itu menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu hukum. Nah, ukurannya yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah, itu adalah kitab suci. Jadi kebenaran itu sumbernya dari mana? Dari kitab suci, dari Al-Quran kalau sekarang, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pegang. Jadi benar itu bukan menurut kita, bukan. Kata Quran apa? Al-Quran bilang apa? Nah, jadi bukan kebenaran itu berdasarkan akal, tidak. Dulu ada kelompok namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu kebenaran itu bisa dijangkau oleh akal. Wahyu itu hanya untuk menguatkan. Tapi kalau Asy'ariyah enggak. Asy'ariyah itu kebenaran hanya bisa dijangkau oleh wahyu. Akal itu mengkonfirmasi gitu. Jadi kita itu teologinya itu teologi Asy'ariyah. Ya, dan keliru besar kalau misalnya Asy'ariyah malah disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan oleh beberapa saudara-saudara kita yang belum ngaji di Al-Hidayah. Iya. Asy'ariyah madhabnya Asy'ariyah. Nggak ada itu Asy'ariyah. Di zaman Nabi nggak ada Asy'ariyah. Ya, memang nggak ada Asy'ariyah di zaman Nabi. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada Asy'ariyah, situ akidahnya kacau. Akidahnya kacau. Misalnya Allah itu wujud. Allah itu ada nggak satu aja ayat di dalam Al-Quran yang bilang Allahu wujud? Nggak ada. Padahal itu adalah sifat Allah yang harus kita yakini bahwa Allah itu wujud. Saya ngelihat Pak Teguh kok ganteng sekali. Masya Allah. Tampan. Darahnya baru saya cemburu. Ya, yang di sebelahnya beda tipis lah. Ada yang sebelahnya. Kan itu 20 tahun yang lalu kan. Darah muda. Ya. Jadi teologi kita itu madhabnya Asy'ariyah dalam berakidah. Dalam berfikih kita mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Di antara madhab. Kenapa demikian? Kaitannya dengan ini nih. Kaitannya dengan bahwa siapa yang tidak menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut 3 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun. Yang kedua, faulaika humuz zalimun. Yang ketiga, faulaika humul fasiqun. Pertanyaannya, gimana cara kita menggunakan Al-Quran? Bagaimana cara kita menggunakan Al-Quran? Orang kita nggak paham. Ayo,
Ada yang paham Al-Quran di sini? Nggak paham. Kalau arti bisa kita lihat di terjemah arti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti. Tapi apa hukum? Nah, kita nggak tahu hukumnya. Kita lewat pendapat ulama. Oh, kalau memulai sesuatu itu harus baca bismillah. Sesuatu yang baik harus diawali dengan bismillah. Sesuai juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'u wa ajdar. Siapa yang memulai sesuatu tanpa bacaan bismillah, maka akan terputus sia-sia. Nah, itu kita tahunya mana? Dari hukum. Dari ulama. Jadi kalau orang gembar-gembor kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengabaikan ulama, itu orang dusta. Ya, dusta. Gimana orang bukan ulama? Kita bukan orang Arab, nggak paham bahasa Arab, suruh kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran itu melalui bimbingan ulama, gitu. Nah, yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tiga ini, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Kata ulama nih, orang yang tidak menjadikan kitab sucinya sebagai pedoman, itu yang pertama adalah orang yang ingkar, mengingkari Al-Quran. Itu kafir. Contoh paling sederhana, orang yang mengingkari Al-Quran, tapi banyak yang melakukan karena nggak tahu. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, udah nggak boleh lagi. Nah, kalau ada tetangga yang tahu, yang nggak tahu, kasih tahu. Apa contohnya? Bilang, ibu udah berangkat haji? Ada yang udah, ada yang belum. Bapak udah berangkat haji? Nah, yang belum angkat tangan. Yang belum. Ibu yang angkat tangan yang belum. Allahumma mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa belum berangkat haji? Nah, kalau ada yang jawab belum ada panggilan, itu berarti dia mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena panggilannya ada di dalam Al-Quran, sudah dipanggil. Kita itu cuma belum mampu memenuhi panggilan, gitu. Belum punya duit, atau masih antri. Sudah dipanggil, jadi nggak boleh ya. Kalau nanti ada yang berangkat umroh, ada yang berangkat haji, titip bilangnya gini, tolong panggil ya di sana. Ya, suka gitu ya? Nggak boleh. Mintanya apa? Tolong doakan saya supaya bisa segera ke sana, gitu. Segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh sederhana, kita ingkar. Jadi orang tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena apa? Karena ingkar. Yang kedua, orang tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab suci itu karena dia berbuat zalim. Faulaika humul zalimun. Dia menganiaya orang lain. Di sini dicontohkan membunuh, ya, melukai orang. Tidak dijelaskan siapa orangnya. Jadi alih-alih mereka mengatakan bahwa menggunakan Al-Quran, ya, alih-alih menggunakan Al-Quran, justru mereka tidak menggunakan Al-Quran dengan tindakan terorisme. Kenapa? Karena tindakan teroris itu mengambil nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, melukai orang. Faulaika humul zalimun, yang begini. Yang ketiga, orang tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab suci sebagai pedomannya karena dia fasik.
Fasik. Apa itu fasik? Gemar melakukan dosa, gemar minum minuman keras, gemar judi, gemar main perempuan. Diapain main perempuan itu? Lato-lato. Ya, Ibu jangan mau ya Bu, jangan mau dilato-lato, dibentur-benturkan. Lato-lato itu kan membentur-benturkan. Yang ngebenturin mah seneng aja, happy dia. Yang dibentur-benturkan itu yang sakit. Jadi jangan mau dibentur-benturkan. Jadi itu ya 3 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul pertama kafirun dulu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. 3. Kafir, zalim, fasik. Yang pertama karena ingkar. Yang kedua karena zalim. Yang ketiga karena fasik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pengajian kita sesi kedua. Nanti ada sesi ketiga. Hari ini kita 3 sesi. Yang ketiga untuk Ramadan, persiapan Ramadan. Gimana kemarin Pak? Wah, berarti sekarang Al-Fatih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Suratun Nasr wa tusamma suratut tawdi' lima fiha minad dalalati ala tawdi'id dunya wa hiya akhiru suratin nazalat. Qalahu Ibnu Abbas Madaniyah wa hiya 3 ayatin wa 23 kalimatan wa 79 harfan. Surat An-Nasr dinamakan juga surat Taudi, surat perpisahan. Surat perpisahan. Kenapa? Karena di dalamnya ada dalil yang menunjukkan perpisahan baginda Nabi Muhammad SAW dari alam dunia ini. Dia adalah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ini adalah surat terakhir yang turun. Surat. Kalau ayat terakhir yang turun itu ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat yang turun terakhir, satu ayat. Tapi kalau satu apa istilahnya? Satu bundel surat yang terakhir turun ini surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini ada 3 ayat, ada 23 kata, 23 kalimat, dan ada 79 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah. Perhatikan kalimatnya. Ini kalau orang nggak paham bahasa Arab, dia akan menerjemahkannya ketika telah datang pertolongan Allah. Padahal waktu ayat ini turun, pertolongannya belum, Fathu Makkahnya belum. Maka apa? Kalau orang paham bahasa Arab, idza, apabila ada fi'il madhi, kemudian di belakangnya ada idza, sebelumnya ada idza, itu menunjukkan sesuatu pasti datang di waktu yang akan datang. Sesuatu yang pasti datang di waktu yang akan datang, pasti terjadi di waktu yang akan datang. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-ganjingkan. Sudah terjadi belum? Belum, nanti, tapi pasti. Kalau kita pakai kaidah bahasa yang awam, anak ibtidaiyah, oh ja'akan fi'il madhi, berarti sudah terjadi, yaitu anak ibtidaiyah.
Kalau ibu kan levelnya minimal S1. Nah, iya. Loh yang ngajar lulusan S3 kok. Nah, iya toh? Ibu bapak ini minimal S1, sarjana. Jadi nanti lulus dari Al-Hidayah itu gelarnya sarjana Al-Quran dan Hadis. Iya. Tapi ya harus ada ujiannya. Mau nanti ujian, disediakan ujian. Ujiannya lisan. Idza jaa apabila. Jadi bukan apabila. Kalau apabila kan menunjukkan sesuatu itu terjadi atau tidak ya. Idza jaa ketika datang pertolongan Allah dan itu pasti. Nah, gitu bahasanya. Idza jaa nasrullah. In kana nuzulu hadhihi surah qabla fathi Makkah fa idza dzaraf mustaqbal. Dzarafnya itu mustaqbal. Kalau ini turun sebelum Fathu Makkah. Jawabnya nanti fasabbih. Jika datang pertolongan Allah dan itu pasti, maka bertasbihlah nanti fasabbih bihamdi rabbika. Fa in kana nuzulu ba'dal fathi, tapi kalau turunnya sesudah pembebasan kota Makkah, maka fa idza bimakna idza allati lil madhi. Kalau ayat ini turun sesudah Fathu Makkah, maka itu berdasarkan apa? Menunjukkan sesuatu yang di masa lampau. Fahiya ala hadza muta'alliqatun bimuqaddari ay akmalallahu al-amra wa atamma an-ni'mata id hasala i'anatullahi ta'ala ala adubika. Jadi yang dimaksud idza jaa nasrullah itu apa? Kata Imam Nawawi, di antaranya salah satunya adalah bahwa Allah sempurnakan urusan, Allah sempurnakan nikmat dengan cara apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kamu Muhammad mengalahkan musuh-musuhmu. Jadi Bapak Ibu, Fathu Makkah itu puncak kemenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, itu Nabi menang itu karena apa? Usaha apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya toh? Oh, Nabi jihad. Oh, Nabi mengumpulkan sahabat. Oh, Nabi nyusun strategi. Oh, Nabi melakukan peperangan-peperangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Itu semua karena pertolongan Allah. Artinya apa? Usaha apapun yang kita lakukan, keberhasilannya itu kita gantungkan pada pertolongan Allah. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa diri kita ini mampu sukses dengan usaha yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh. Bahwa yang kita lakukan ini kalau sukses itu berarti pertolongan Allah. Ya, makanya anak-anak kita dilatih. Mau ujian, doa. Mau ujian, minta doa. Ya. Bukan hanya doa sendiri, minta doa. Ajari anak-anaknya untuk meminta doa. Di samping dia harus berdoa. Biasanya begini, kalau saya di rumah, anak saya mau ujian, saya bilang ayo kita doa. Udah, terus sana minta doa sama nenek, sama ibu saya minta doa, mau ujian. Nah, jadi kita biasakan anak kita berdoa dan minta doa orang lain. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya, tidak berguna apa-apa kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Nah, tapi usaha yang kita lakukan kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha itu akan tuntas, akan sempurna, akan berhasil karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ada kata Allah, Nasrullah?
Kan kita semua yakin bahwa pertolongan itu dari Allah. Ini untuk menegaskan bahwa satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Tidak bisa yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Nah, caranya minta tolong sama Allah banyak. Ya, kita berdoa, kita minta orang untuk berdoa, kan gitu. Ada diajarkan itu, diantaranya di dalam hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari, Muslim, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Ada orang buta, dan minta didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, wudulah, kamu wudu, lalu salatlah 2 rakaat, lalu ucapkanlah ini. Apa ucapannya? Allahumma inni atawassalu ilallahi binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad. Nyebut ya Muhammad, wahai Muhammad. Apakah itu syirik? Enggak. Yang ngajarin Nabi, berani bilang Nabi ngajarin kesyirikan? Oh. Nah, itu maksudnya apa? Kita minta Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya datang ke kiai, minta sama kiai, doakan saya, minta sama orang tua, ya. Jadi orang tua yang usianya sudah 70 ke atas itu udah enggak ada jeleknya. Iya. Loh, Nabi yang bilang udah 70 ke atas itu, ya, sudah dihapuskan segala dosa-dosanya. Jadi minta doa sama yang tua. Ya. Nah, ya. Wal fath, dan kemenangan. Nasrullah wal fath. Kata Imam Nawawi, ay fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Wa huwa al-fathu alladhi yuqalu lahu fathul futuh. Pembukanya pembuka. Kuncinya karena apa? Sesudah fathu Makkah, wah, muncul lagi. Setelah itu ada fathu Syam, ada fathu ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mulai zaman Abu Bakar tuh fathu. Kita tuh di dalam agama kita itu istilahnya bukan penjajahan, bukan istimar, tapi istiqlal, pembebasan. Membebaskan orang-orang dari kezaliman, membebaskan orang-orang dari kesyirikan dan seterusnya. Wa kana li isrin Madinah min syahri Ramadan, dan peristiwa Fathu Makkah itu adalah terjadi pada tanggal 10 Ramadan sanata tsamanin, tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8. Jadi sekitar 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi kemudian Nabi wafat. Tahun 8 Hijriah. Faqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati wa ma'ahu 10,000 minal muhajirin wal ansar wa tawaifil Arab. Nabi SAW berangkat dari Madinah beserta dengan 10.000 sahabat muhajirin, ansar, dan beberapa kelompok-kelompok Arab, ya, ila an nazala bimarrid Dhahran, sampai pada tempat namanya Dhahran. Wa qadimal Abbas wa Abu Sufyan ilaihi, datanglah Al-Abbas paman Nabi dan Abu Sufyan kepada Nabi. Fasta'dzana, minta izin kepada Nabi. Fa'adzina li ammihi khassah, pamannya Nabi diizinkan. Faqala Abu Sufyan, amma anta adzanali, kenapa saya enggak diizinkan? Wa illa adhhab bi waladi, kalau saya enggak diizinkan ya saya pergi sama anak saya. Ilal mafazati, pada mencari keberuntungan lain. Fanamuta ju'an wa atshan,
dan itu nanti kami akan mati dalam keadaan kelaparan, kehausan. Faraqqa qalbuhu, maka kemudian Nabi kasihan. Kemudian fa'adzina lahu, Nabi mengizinkan Abu Sufyan. Wa qala lahu alam yakni antaslama wa tuwahhida. Kenapa kamu enggak masuk Islam? Kenapa kamu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Faqala adhunnu annahu wahid. Ya, tapi saya juga punya keyakinan Tuhan itu satu, kata Abu Sufyan. Walau kana hauna ghairallah lanasarna atau lanusirna. Kalau ada Tuhan selain Allah pasti kami ditolong. Bahasanya begitu. Faqala alam yakni an ta'rifa anni rasulah. Emangnya kamu enggak sadar kalau saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Faqala innali syaka fi dzalik. Saya punya keraguan, saya ragu tentang itu, kata Abu Sufyan. Faqala al-Abbas aslim. Masuk Islamlah kamu qabla ayyaqtulak, sebelum orang membunuh kamu. Qabla ayyaqtulaka Umar, sebelum Umar membunuh kamu. Faqala wa madza asna'u bil Uzza. Kalau saya masuk Islam, apa yang saya perbuat sama berhala saya Uzza? Faqala Umar, laula annaka baina yadayir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la darabtu unuqak. Kalau kamu enggak berada di hadapan Rasul, Abu Sufyan, saya penggal kepala kamu. Nah, terus faqala ya Muhammad, alaysal ula an tatruka haula'il awbash wa tusalih qaumaka wa ashirataka. Fasukkanu Makkah ashiratuka wa aqaribuka wa tu'riduhum lisyanni wal gharah. Nabi Muhammad dibilang ini, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak fokus saja ngurus orang-orang yang menjadi pengikutmu, keluarga-keluargamu? Kan penduduk Mekah itu kan keluarga kamu, kerabat kamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, haula'i nasaruni wa a'uni wa dhabbu an harimi. Oh, saya suruh ngurus orang Mekah. Orang Mekah itu dulu adalah orang yang mengusir saya, sementara yang muhajirin ansor ini dulu yang nolong saya, bantu saya, menjaga saya. Sementara penduduk Mekah akhrajuni wa zalamuni, penduduk Mekah itu mengeluarkan saya, mengusir saya, menggolimi saya. Fa inhum asar fabisu'i sani'ihim. Kalau mereka itu menjadi tawanan, ya karena perbuatan buruk mereka. Wa amara al-Abbas bi ayyadhhaba bihi wa yuqifahu 'ala al-mirsad liyutali al-askar. Thumma taqaddama Abu Sufyan wa dakhala Makkah wa qala inna Muhammadan jaa'a bi askarin la yutiquhu ahad. Jadi setelah itu Abu Sufyan kembali ke Makkah ngasih tahu bahwa apa? Bahwa Nabi Muhammad datang bawa pasukan yang nggak bisa kita lawan, Jadi udah ketakutan Abu Sufyan dan penduduk Mekah. Nah, kemudian walamma sami'a Abu Sufyan adzan al-qaumi lil fajri, ketika Abu Sufyan mendengar azan salat subuh, wa kanu asyratu alaf, dan ada 10.000 pasukan, fazi'a min dzalik faz'an syadidan, kaget yang disertai dengan ketakutan, dengan sangat takut. Wa sa'ala al-Abbas fa akhbarahu bi amri shalah wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Barulah kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Ya. Kemudian apa? Nabi Muhammad salat di Makkah tawadhu'an wa syukran, dalam kondisi tawadhu dan syukur, ya. Tsumma tamasa Abu Sufyan al-aman, kemudian Abu Sufyan cari aman. Faqala, Nabi SAW bilang gini, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Faqala wa man tasi'a dari, faqala wa man dakhala al-masjid. Kata Abu Sufyan, rumah saya enggak muat. Oke, kata Nabi, siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa amin. Faqala wa man yas'ul masjid. Kalau enggak cukup juga, qala man alqa silahahu fahuwa amin. Siapa yang membuang pedangnya maka dia aman.
Wa man aghlaqa babahu, siapa yang nutup pintunya, fahuwa amin, maka dia aman. Thumma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babil masjid wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, yang lebaran kita baca itu, nah itu kalimat ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah, semata-mata hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqa wa'dah, janjinya benar. Janjinya benar, Allah mau nolong benar. Wa nasara 'abdah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong hambanya. Allah nggak bilang wa nasarani, yang menolong saya. Allah, Rasulullah nggak bilang wa nasara Muhammadan, yang menolong baginda Nabi Muhammad. Enggak, Allah bilang wa nasara 'abdah. Artinya apa? Siapapun yang memposisikan dirinya sebagai abdun, hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti ditolong. Tapi kalau masih bawa-bawa, saya ini ustadz, saya ini kiai, saya ini ketua DKM, saya ini ketua RW, saya ini ibu PKK, enggak. Abdun, nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, dan yang menghancurkan musuh-musuh itu sendirian. Tsumma qala ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian lihat saya memperlakukan kalian? Apa? Faqalu khairan, mereka semua mengatakan khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Baik, wahai saudaraku yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Nah, memang Nabi itu, ayahnya Sayyid Abdullah itu orang mulia, nggak pernah bertengkar, nggak pernah apa. Kakeknya Abdul Muthalib juga begitu, orang mulia, sukunya mulia, ini mulia, diakui. Cuman karena apa? Karena mereka ingkar terhadap kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala idhabu fa antumut tulaqa wa a'taqamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Idhabu, ya sudah, sana kamu pergi. Normalnya kalau mengalahkan musuh, maka musuhnya itu jadi tawanan. Apa Nabi bilang? Idhabu fa antumut tulaqa, pergi sana, kalian semua bebas, nggak ditawan, nggak dijadikan budak. Padahal kelakuannya dulu, ya coba deh bapak ibu, ya diusir, dihina, dilemparin kotoran di kampung ibu, terus ibu pergi. Nah, suatu saat ibu balik lagi, apa yang ibu lakukan? Nah, yang dulu ini usir. Kalau nggak balas dendam, usir. Enggak, dibilang kamu bebas, kamu semua merdeka, antumut tulaqa. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, sahabat bilang begini, ada satu sahabat bilang begini, al yaumu yaumul malhamah, ya Rasul, ini hari-hari pembalasan, gantian. Sekarang kita injek-injek dia. Apa kata Rasul? Al yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah Valentine Day. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayangnya umat Islam tanggal berapa? 10 Ramadan. Ya, nah itu. Kalau ngaji kan jadi tahu. Ya. Waqad kana Allah Ta'ala amkanahu min riqabihim unwatan wa kanu lahu fai'an. Falidzalika summiya ahlu Makkah at-tulaqa, thumma bay'uhu 'alal Islam wa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 15 lailatan, thumma kharaja ila Hauzan wa quri'a fathullahi wan nasr. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 15 hari. 15 hari.
Selama 15 hari itu orang berbondong-bondong baiat masuk Islam. Lalu Nabi pulang. Nah, ada yang membacanya bukan idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang bacanya idza jaa fathullahi wan nasr. Balik. Ya. Tapi itu qiraah syadzah, qiraah yang nyeleneh. Ya. Yang mutawatir idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan kamu melihat Muhammad, an-nasa manusia, yadkhuluna pada masuk semuanya, fi dinillahi ke dalam agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Afwaja itu seperti gelombang laut. Jadi enggak berhenti-henti. Datang banyak, ya. Sorta, kamu melihat an-nasa yadkhuluna fi millatil Islam jama'atin kathifatan ka ahli Makkah wa Taif wal Yaman wa Hawazin wa sairi qabailil Arab. Orang Yaman, penduduk Mekah, penduduk Taif yang dulunya nyakiti Nabi berbondong-bondong masuk Islam. Penduduk Yaman, Hawazin dan seterusnya, kabilah-kabilah Arab. Wa kanu qabla dzalika fihi wahidan wathnaini. Padahal sebelumnya masuk Islam tuh satu-satu. Paling dua orang. Ini enggak, sekampung masuk Islam, satu suku masuk Islam, satu wilayah masuk Islam, berbondong-bondong. Tentu tidak semuanya Nabi lihat, tapi Nabi diberitahu. Ya Rasul, tadi ada yang datang ke sini baiat masuk Islam dari kelompok ini, dikasih tahu. Wa quri'a yudkhuluna 'alal bina'il maf'ul. Nah, ada yang membacanya yudkhuluna. Wa ra'aitan nasa yudkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia itu dimasukkan ke dalam agama Islam, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Apa perintah selanjutnya? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdika. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdika, dengan juga memuji Tuhanmu. Ai faqul subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi hamidan lahu. Bertasbih kepada Allah karena memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya tasbih? Bu, Ibu, Bu, apa makna tasbih? Maha suci Allah kan subhanallah. Tasbih apa maknanya? Ibu tahu bahasa Arabnya berenang? Berenang? Enggak tahu? Bahasa Arabnya berenang itu sibahah. Sibahah. Alimu auladakum birrimayati wasibahah. Ajari anakmu, khususnya orang Indonesia, memanah dan berenang. Renang, sibahah. Kenapa berenang diartikan sibahah? Karena berenang itu dari pinggir pantai ke tengah. Iya dong. Berenang tuh kita dari pinggir, dari yang cetek ke yang dalam. Nanti balik lagi. Kenapa demikian? Karena kita menuju dari yang kotor ke yang bersih. Pantai itu pasti kotor, tengah bersih, laut pasti bersih. Maka kita memahasucikan Allah. Maksudnya apa? Allah tuh nggak mungkin ada cacatnya sedikit pun, nggak mungkin. Dengan pertolongan Allah yang sempurna tadi, itu semua adalah kuasa Allah yang sempurna, pertolongan Allah yang sempurna, pemberian Allah yang sempurna. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Tidak ada ketentuan Allah di muka bumi ini yang ada cacatnya. Itu maksudnya tasbih.
Jadi kalau kita bilang subhanallah, maka lanjutannya pasti alhamdulillah. Kenapa? Ya karena kan nggak ada yang cacat. Jadi semua ini pasti baik. Pasti baik. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Maka alhamdulillah. Iya. Ada orang meninggal, kita ucapkan ya, akhlaknya kita ucapkan innalillah. Tapi di dalam hati itu kita ucapkan alhamdulillah. Karena Nabi bilang begini, tidaklah seseorang itu diwafatkan kecuali telah disempurnakan rezekinya. Tidaklah seseorang itu diwafatkan kecuali telah disempurnakan rezekinya. Artinya apa? Orang ini sudah selesai. Sudah selesai waktunya hidup di dunia ini. Sudah selesai. Dia harus hidup selanjutnya yaitu di alam barzakh, nanti dimatikan lagi, terus hidup di alam akhirat yang selama-lamanya. Hai. Iya. Padahal nanti di sana itu ya kan ketemu sama ibu-ibu waktu usia 21 atau 17 tahun. Besok tuh ibu-ibu 17 tahun semua sampai 21. Yang suaminya 21 sampai 25. Jadi gagah-gagahnya, cakep-cakepnya. Yang ibu-ibunya itu muda-mudanya, cantik-cantiknya. Gitu masih ngarep bidadari, itu saya heran. Ini namanya tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Subhanallahi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Wastaghfirhu. Nah, maka tasbih yang mengikuti ayat ini fasabbih bihamdika itu ketika kita ruku, ketika kita sujud itu lebih aufak, namanya lebih pas. Aufak, al-aufak bi kitabillah, lebih sesuai dengan Al-Quran. Ketika sujud subhanallahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Meskipun ada riwayat cuma sampai subhana rabbiyal azimi titik, enggak pakai wa bihamdi. Apa yang paling sesuai? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbihnya itu. Sejak saat ini, sejak ayat ini turun, Nabi SAW memperbanyak tasbih menggunakan wastaghfirhu ay watlub ghufranahu. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, hadman li nafsika wastiqsaran li amalika wasti'dhaman li huquqillahi wastidrakan lima farata minka min tarkil ula. Wa ka'annahu ta'ala yaqul idza jaa nasrullah iyyaka wal mu'minin wal fath wa dukhulun nas fi dinika fastaghil anta bit tasbih wal hamdi wal istighfar. Kan yang diperintah ini siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan maksum. Nabi itu apa? Maksud, dijaga dari berbuat dosa. Loh, kenapa perintahnya wastaghfiru? Kenapa perintahnya kok suruh istighfar? Nah, ini penting ya. Jadi jangan kemudian bilang, oh kalau gitu Nabi bikin dosa. Buktinya apa? Nih Nabi suruh istighfar. Enggak. Istighfarnya Nabi itu yang pertama untuk menambal amalnya Nabi yang di level Nabi itu kurang. Untuk ukuran Nabi itu kurang.
Tapi untuk ukuran orang biasa, oh udah lebih banget. Contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam, kemudian memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, ketika ada orang buta datang. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Apakah kemudian dalam tanda petik sesuatu yang dosa, sesuatu yang salah atau keliru? Untuk ukuran biasa udah bagus. Sekarang gini, Bapak sama saya sama Bapak atau Pak Teguh, Pak Kiai Mahfud sama saya lagi ngobrol. Tiba-tiba ada Pak Ijo, nggak dikenal dari dunia mana dia ini, datang langsung nyelak omongan kita. Pak Mahfud, Pak Rifki. Itu normalnya kita apain orang itu? Usir. Itu normalnya usir. Kamu udah nggak salam, nggak apa, ganggu, usir. Ya, enggak. Dia mengganggu pembicaraan Nabi dengan pembesar kota Makkah yang urusannya urusan agama, ini bukan urusan dunia, urusan agama. Oke, kita turunkan levelnya, nggak diusir, tapi diomongin. Tunggu dulu, sebentar, duduk. Ini saya lagi ngomong. Itu masih bagus, ya kan? Naikin lagi levelnya. Baginda Nabi Muhammad SAW nggak ngusir, nggak ngebentak, cuma melengos. Nah, melengos ini untuk ukuran Nabi salah. Tapi untuk ukuran kita udah bagus banget itu. Nggak diusir, nggak dibentak. Kalau kita kan kita usir. Usir itu udah bener. Bentak bener. Nah, ini di atasnya itu. Nah, itu ya. Jadi Nabi SAW diminta untuk istighfar karena itu. Yang pertama. Yang kedua, isti'dhaman li huquqillah, mengagungkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberi ampun. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk istighfar dalam rangka apa? Mengagungkan Allah yang Maha memberi ampunan. Gitu. Nah, jadi bukan kemudian buat nabinya, bukan, tapi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini akhirnya kalau jawabannya begini, kita kan tenang. Oh iya. Jadi Nabi nggak berdosa, beneran Nabi maksum, dijaga. Jadi istighfarnya Nabi itu istighfaran li huquqillah. Yang ketiga, istidrakan lima farata minka min tarkil aula. Istighfarnya Nabi itu dalam rangka Nabi nanti akan bisa nututi itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengejar sesuatu yang terlewatkan oleh Nabi yang lebih utama. Kelewat sama Nabi. Nah, dengan minta ampun sama Allah itu nanti akan terkejar, dapat. Nabi Muhammad dapat. Wa ka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kepadamu dan kepada orang-orang beriman, dan pembebasan kota Makkah dan masuknya orang-orang ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ke dalam Islam itu, maka sibukkan dirimu dengan tasbih, tahmid, istighfar. 3. Nah. Jadi soal Nabi bisa masuk kota Makkah karena apa? Pertolongan Allah. Soal mereka berbondong-bondong masuk Islam karena apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Tugas kamu kemudian apa? Sekarang tugas kamu adalah bertasbih, bertahmid. Ada 2 pendapat tadi. Yang pendapat mengatakan belum, ada yang mengatakan sudah. Saya memilih yang belum untuk menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran ini tuh. Dia memang di Mekah.
Memang di Mekah. Iya. Nabi kan di Madinah. Tapi sesudah hijrah namanya Madaniyah. Madaniyah itu turun sesudah hijrah meskipun di Mekah. Gitu. Namanya Madaniyah. Jadi Mekah Madinah, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah itu bukan urusan tempat, tapi waktu. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ayat Madaniyah adalah yang turun sesudah Nabi hijrah. Oke. Kita lanjut ya. Maka harus tasbih, tahmid, istighfar. Berapa kali? Bu? Berapa kali? 100 kali. Kapan? Sebelum sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh, ya, sholat 2 rakaat qobliyah subuh, lalu baca itu 100 kali. Baru sholat subuh. Kalau nggak sempet habis subuh, bacanya gimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Makanya untuk yang qomat subuh, khusus qomat subuh, kasih waktu agak lama dari azan. Supaya apa? Memberi kesempatan orang untuk membaca itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca itu 100. Nggak sempat habis subuh. Nanti rezeki bapak-bapak ibu-ibu akan dipenuhi. Sudah. Seperti rezekinya baginda Nabi Muhammad SAW tuh, dapat pertolongan Allah, dapat pembebasan kota Makkah, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tawwaba, yang banyak menerima taubat. Ai annahu ta'ala yukthiru qabulat taubati likathirin minat taibina. Kenapa Allah banyak menerima taubat? Karena yang taubat banyak. Karena yang taubat banyak, yang kembali kepada Allah banyak. Wa taubatu ismun lirruju'i wan nadami. Taubat itu adalah nama bagi sesuatu yang kembali dan menyesali. Menyesali, enggak mengulang lagi. Wal insanu qad yaqulu astaghfirullah wa laysa bita'ib fayakunu kadziban. Orang ngomong istighfar tapi enggak taubat, itu berarti dia bohong. Kalau orang istighfar itu ya taubat, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taqdirul kalam wastaghfiruhu bitaubati. Wa fi hadza tanbihun ala anna khawatimal a'mali yajibu an takuna bitaubati wal istighfari wa kadza khawatimul a'mari. Maka akhir dari segala sesuatu berdasarkan ini, maka diakhiri dengan apa? Istighfar dan taubat. Maka yang sudah mendekati akhir, banyak-banyak istighfar dan itu Buya. Sebetulnya bukan usia akhir. Kalau orang usianya sudah 40, maka apa yang dia lakukan? 1. Orang kalau udah usia 40, apa yang harus dia lakukan? Lupa ya. Yang pertama, banyak syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1, bersyukur atas segala nikmat yang kita dapatkan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang orang tua kita dapatkan. Wa ala walidayya. Artinya apa? Kita harus, kalau udah usia 40 itu harus baik-baik sama orang tua.
Iya, jangan usia 40 ke atas malah berantem sama orang tua. Karena udah ngerasa sama-sama tua. Iya. Jadi udah gak mau dengerin orang tua. Saya kan udah 40. Wah enggak, kata Al-Quran justru harus balik lagi seperti dulu waktu kecil, patuh sama orang tua. Udah, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan, berbuat amal yang Allah suka, bukan yang kita suka, yang Allah suka. Alhamdulillah Allah itu suka yang sedikit tapi istiqomah. Allah nggak suka yang banyak tapi nggak istiqomah. Apa namanya Bu ya? Ocol-ocolan. Bahasa mana itu? Emang anget Bu? Oh angot. Bukan anget. Oh anget. Emang anget kayak ayam? Allah nggak suka kalau kita tuh baca Quran 1 juz hari ini, terus besok nggak baca, berusaha nggak baca. Lebih baik baca sehari 1 halaman, tapi rajin. Wa an a'mala sholihan tarto. Riwayat yang lain mengatakan pokoknya kita beramal soleh itu kalau udah usia 40 yang dicari apa? Ridho Allah. Udah nggak lagi bilang begini, kalau saya sedekah 10 balasannya 100. Nah nggak gitu. Kalau udah usia 40, usia belasan, 20, 30 boleh. Boleh. Tapi kalau udah usia 40 enggak, yang dia cari Allah senang apa enggak, itu aja. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang keberapa? 4. Wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat adalah memprogram keturunan. Keturunannya harus aslih, lebih baik daripada dia. Lebih banyak juga. Taruh harapan kita pada keponakan, pada anak-anak keturunan kita. Misalnya begini, ya Allah, saya kayaknya nggak bisa ya Allah hafal Quran, tapi saya pengen anak cucu saya hafal Quran. Ya Allah, mungkin saya sekarang ini begini hidupnya, kaya gini-gini aja, alias pas-pasan. Tapi ya Allah, tolong anak saya dan keturunan saya kaya raya. Itu. Nah, gimana caranya? Diprogram. Aslih li fi dzurriyyati, umur 40 udah harus program. Besok anak saya sekolahnya di mana, perguruan tingginya apa, terus nanti dia mau apa. Nah, program. Nah, terus apa? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Pekerjaan yang keberapa? Kelima, taubat. Kalau udah 40 itu sering-sering taubat. Inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Terus pasrah, patuh, tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Jadi udah yang diperbanyak istighfar, taubat, ya. Hah? Iya, umur 40 tuh lagi sedang-sedangnya. Tapi disuruh sama Allah suruh begitu. Nah, khususnya bapak-bapak. Tahu Bu Dede. Lanjut. Jadi setiap sebelum subuh subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah berapa? 100. Ya, diniatkan biar istiqomah ya. Terakhir ya.
Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan illa khatamahu bil istighfar. Diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak duduk di dalam sebuah masjid kecuali diakhiri dengan istighfar. Wa an Aisyah kana nabiyullah fi akhir amrihi la yaqumu wa la yaq'udu wa la yadhhabu wa la yaji'u illa qala subhanallah wa bihamdi. Kata Ibunda Aisyah, baginda Nabi Muhammad SAW di akhir usianya itu tidak berdiri, tidak duduk, tidak pergi, tidak datang, illa qala subhanallah bihamdi. Jadi Nabi wiridannya lagi duduk subhanallah bihamdi, berdiri subhanallah bihamdi, pergi subhanallah bihamdi, pulang subhanallah bihamdi. Banyak bertasbih. Wa qala subhanallah bihamdi. Faqultu ya Rasulullah. Ibunda Aisyah tanya sama Rasulullah, innaka tukthiru min qawli subhanallah bihamdi. Ya Rasul, kok Anda belakangan ini banyak membaca subhanallah wa bihamdi? Apa kata Nabi SAW? Qala inni umirtu biha. Lah saya diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi melaksanakan itu karena perintah. Nah, itu ya, karena perintah. Jadi bukan karena keinginan, bukan. Nah, ibu salat karena apa? Perintah. Puasa karena perintah. Berbuat baik karena perintah. Masak perintah. Perintah siapa? Suami. Udah bener itu cakep. Beli aja. Iya, boleh. Wa qara'a, kemudian Nabi membaca idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Wa 'ani bin Mas'ud, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat hadhihi surah kana alaihi salam yakthuru an yaqula subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabul ghafur. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW itu banyak membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabul ghafur. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, lamma nazalat hadhihi surah qara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa fihim Abu Bakr wa Umar wa Sa'ad bin Abi Waqqas wal Abbas fa farihu wastabsharu wa baka al-Abbas faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya am qala na'itu ilaika nafsak ay akhbartu bimaut ay ukhbirta bimautika. Jadi ketika kata Imam Muqatil, ketika ayat ini turun, Nabi membacakan ayat ini di hadapan sahabat-sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Waqqas, dan ada pamannya Nabi Al-Abbas. Namanya Nabi Al-Abbas. Semuanya gembira, happy mendengar ayat ini turun. Karena ayat ini berisi apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berisi apa? Pembebasan kota Makkah. Berisi apa? Orang berbondong-bondong masuk Islam. Sahabat Al-Abbas sedih, nangis sesenggukan. Yang lain gembira, sahabat Abbas pamannya Nabi nangis. Ditanya sama Nabi, "Mahyubukika ya am?" Pamanda, apa yang membuat Pamanda sedih? Apa jawab sahabat sahabat Abbas? Ayat ini memberi kabar tentang kematianmu, wahai keponakanku, wahai Nabi Allah. Sahabat Abbas, dan terbukti nggak lama setelah surat ini turun, Nabi wafat. Karena Nabi sudah selesai, sejazirah Arab masuk Islam semua, sudah selesai tugasnya. Nah, lalu ya, qala innahu kama qultu fa'asha ba'da 60 yauman. Nabi SAW setelah ini hidup 60 hari. Maru'iya fiha dhahikan mustabshiran. Dan tidak terlihat selama 60 hari itu tertawa. Wa 'ani bin Umar nazalat hadhihi surah bimina fi hajjatil wada'. Ada yang mengatakan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa ayat ini turun di Mina pada haji wada. Summa nazalat, kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fa'asha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha 80 yauman. Nabi hidup 80 hari setelah itu. Summa nazalat ayatul kalalah. Ayat kalalah, yas'alunaka 'anil kalalah. Surat An-Nisa ya. Fa'asha ba'daha 50 yauman. Nabi
hari setelah itu meninggal. Tsumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum fa'aza ba'daha 35 yawman. 35 hari. Tsumma nazala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fa'asha ba'daha 21 yawman. 21 hari. Wa qila 11 yawman. Ada yang mengatakan 11 hari. Wa qila 7 ayyam. Ada yang mengatakan 7 hari. Wallahu a'lam. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awwali lithnai asyara khalat minhum min hijratihi ila al-Madinah wal hijratu kanat lithnai asyara khalat min Rabi'il Awwal kama anna maulidahu kadzalik 'ala al-masyhur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Sebagaimana Nabi hijrah tanggal 12 Rabiul Awwal. Sebagaimana Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang masa lalu. Ya kan? Cerita yang sudah terjadi, yaitu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, pembebasan kota Makkah dan masuknya orang-orang untuk berbondong-bondong masuk Islam. Pelajarannya buat kita adalah yang pertama, jangan pernah berkurang apalagi hilang keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya yang berada di jalur yang benar. Selama kita ada di jalur yang benar, pasti ditolong, pasti. Ya, Bu. Kalau doa ibu mungkin telat atau enggak ini, mungkin ibu ada di jalur yang sedikit geser. Mungkin sama suami kesel. Mungkin apa gitu ya. Maka kata kuncinya suami sama istri itu cuma satu, ridho sama perbuatan istri, ridho sama perbuatan suami. Itu nanti kita di jalan yang benar tuh. Nanti apa-apa ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang pertama keyakinan kita sama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memang seharus senantiasa memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini ada sisa 10 menit. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Nabi itu ngumpulin sahabatnya. Kayak gini nih. Nabi bilang begini, "Qad adhallakum syahrun 'azim." Hei, kalian ini sedang dibayang-bayangi sama bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya orang beribadah sunnah itu dihukumi seperti ibadah fardu di luar Ramadan. Yang beribadah fardu di bulan Ramadan dihukumi seperti dia beribadah 70 fardu di luar Ramadan. Paginya, siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka qiyamul lail. Jadi Nabi SAW tuh ngasih kabar gembira. Sahabat semuanya bergembira. Nah, orang itu ada dua. Ada yang biasa-biasa aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, biasa aja, kayak bulan-bulan biasa. Ada orang yang bentar lagi Ramadan nih, dia semangat, gembira, segala macam. Yang pertama itu adalah orang yang cilaka. Orang yang hatinya biasa-biasa aja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, itu orang celaka, ada masalah di hatinya.
Tapi kan ibu-ibu enggak. Oh, ibu-ibu ini udah pada siap kan mau kena buat tarawih? Belum. Gimana bapak-bapak? Loh, nanti THR lain. Ini urusan mau buat tarawih. Mau kenanya yang baru. Atau masjid mau menyediakan yang perempuan dikasih mukena, yang laki dikasih sarung. Ada menyediakan aja. Ya, yang pertama itu orang yang celaka, yang kedua orang yang beruntung, orang yang bergembira, orang yang senang, semangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu orang yang beruntung. Menyambut marhaban, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Maka persiapannya ada 3. 1, persiapan batin kita. Yang masih biasa-biasa aja, ubah. Saya harus giras. Giras itu apa bahasa Indonesianya? Semangat. Wow, siap. Ya Allah, terima kasih. Sampaiin saya ke sana, sampaiin saya ke sana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kita udah mulai doa dari Rajab tuh. Kalau orang yang gembira dari Rajab dia udah, ya Allah, sampaiin saya ke sana. Sampaiin saya ke sana. Jangan sampai kita nggak menikmati bulan Ramadan. Nggak nyicip lah, kalau masih belum bisa menikmati, nyicip. Nyicip nikmatnya bulan Ramadan. Persiapan batin. Hati dibersihkan. Bulan Sya'ban, bulan Rajab itu disebut Syahrul Istighfar. Bulan Sya'ban itu disebut Syahrul Sholawat. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran. Jadi Rajab kita istighfar banyak, Sya'ban kita sholawat dan istighfar 2. Nanti Ramadan istighfar, sholawat, Quran 3. Ya, nyangkut. Ya, pokoknya kalau di Ramadan habis-habisan. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Kalau di bulan biasa-biasanya, nggak apa-apa, santai. Nggak, Ramadan habis-habisan. Mati-mati sekalian. Nggak apa-apa. Kalau Ramadan tuh aman. Aman. Ya. Yang kedua, persiapannya, persiapan pengetahuan tentang puasa. Jadi jangan sampai nanti ada keraguan, wah saya bahasanya sah apa enggak ya, batal apa enggak ya. Pengetahuan tentang apa? Ya tentang ibadah puasa, utamanya tentang rukun puasa. Rukun puasa ada tuh berapa, Bu? 2, 7. Banyak banget. Rukun puasa ada 2. 1, niat. Niat puasa. Jangan lupa, niat puasa itu bisa harian, bisa bulanan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Nah, perhatikan nih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana. Gimana? Oh, hadhihi sana. Hadhihi sana. Nah ya Bu, perhatikan ya. Kalau isinya Ramadhana sanata, isinya Ramadhani sanati. Boleh nggak nita? Boleh, tapi nggak masyhur. Boleh tapi nggak masyhur. Yang masyhur, nah itu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ya.
Dan Ramadan itu tidak ada yang menyebutnya Ramadan, tapi syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahri Ramadan. Sudah. Niat. Kapan niatnya? Besok puasa, niat kita. Kalau yang sebulan, ya Allah, saya niat puasa sebulan Ramadan. Saya niat puasa fardu sebulan Ramadan lillahi ta'ala. Dua-duanya kita pakai. Niat bulanan kita pakai, niat harian kita pakai. Yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsaku anil muftirat. Ya. Secara umumnya meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri. Secara umum. Tapi yang secara khususnya meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Nah, apa yang membatalkan puasa? Satu, masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan secara sengaja. Secara sengaja. Bapak tidur mangap kemasukan cicak. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pagi-pagi ngopi, nah itu sengaja. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Atau karena lupa boleh. Ya, namanya orang ya. Hari pertama nyeduh kopi, makan nasi uduk. Jam 9 baru ingat, oh iya puasa. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Namanya nggak sengaja. Rezeki, rezeki. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Kalau muntah nggak sengaja nggak apa-apa. Ibu naik kendaraan, supirnya ini atau apa terus muntah, kumur-kumur, lanjutkan puasanya. Tapi kalau menyengaja muntah, emang ada ya orang menyengaja muntah? Ada ya? Fikih itu sampai ke situ. Nah, yang ketiga, berhubungan suami istri meskipun tidak inzal, meskipun tidak keluar mani. Berhubungan suami istri meskipun tidak inzal. Yang keempat, keluar mani sebab syahwat meskipun tidak berhubungan suami istri. Ya misalnya bapak lihat jam dinding terangsang, terus keluar mani, batal. Kenapa? Keluarnya mani sebab syahwat. Kalau mimpi, enggak. Siang mimpi, terus keluar mani, batal nggak puasanya? Enggak. Kan mandi harus kumur-kumur segala macam. Nanti kalau masuk gimana? Gak apa-apa. Karena dia ikut pada hukum mandinya itu yang mengharuskan membasuh seluruh anggota tubuh. Bapak-bapak yang capek tidur terus gak mimpi gak apa, keluar mani, batal puasanya? Gak. Karena tidak sebab syahwat. Kata kuncinya itu sebab syahwat. Mubasyaratan kanat amla, baik karena sentuhan atau tidak sentuhan. Makanya tadi saya kasih contoh apa? Lihat jam dinding, itu kan nggak sentuhan. Yang keberapa? Ada 7. Yang keberapa bu? Oh 3, 5. Yang kelima apa tadi? Yang kelima itu ayan jika sampai setengah hari. Ayan setengah hari. Yang keenam, yang batalkan puasa, gila meskipun sesaat. Iya, bapak gila sesaat, batal puasanya. Hilang akal. Dia nggak tahu siapa dirinya, atau dia tiba-tiba nyanyi nggak jelas, ibu ya. Yang ketujuh, ya. Nah, yang ketujuh ini khusus buat perempuan, haid, nifas, melahirkan, batal puasanya.
Nggak, menyusui dan boleh berbuka. Nanti habis ini saya bahas. Yang ke-8, wal'iyadzubillah murtad. Kita nggak melakukan yang 8 itu, sah puasanya. Udah gitu aja, sah. Pak, gimana kalau infus makanan, batal puasanya. Infus obat enggak, suntik enggak, donor darah enggak, bekam enggak. Pak, kan itu ada hadis Nabi, bunyinya apa? Al-hajim wal mahjum, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Memang bunyinya hadis begitu, tapi ada ceritanya. Nabi SAW lewat, ada orang bekam dan dibekam, ngomongin orang. Ya kalau ibu-ibu sambil nyari kuntu, ngomongin orang. Jadi batalnya bukan karena bekam, tapi karena ngomongin orang. Ya. Itu yang tadi itu, kalau orang sakit bepergian boleh berbuka, bukan boleh nggak puasa. Dia harus tetap niat puasa, menghormati bulan Ramadan. Nanti waktunya dia minum obat, dan obatnya harus diminum sesudah makan. Makanlah secukupnya untuk minum obat, bukan makan sampai mentang-mentang sakit. Kok syarat makannya itu yang penting makan? Apa kata dok? Ya cukup pisang nggak apa-apa. Ya udah pisang. Tahan lagi. Akhlak, ini akhlak. Apakah dia dihitung puasa? Enggak tentu, tapi dia dapat pahala puasa. Karena dia sudah niat. Sama yang bepergian nanti bapak-bapak mudik. Boleh berbuka, niat puasa. Di tengah jalan macet, panas, segala macam. Oke, berbuka, minum air segelas. Terus kalau ternyata sangat lapar, makan roti. Udah. Jangan dari mulai rumah udah direncanakan. Nanti sarapan di rest area ini, makan siang di Sate Balibul Tegal. Nah, bagaimana dengan orang yang sakitnya tidak bisa menyebabkan dia puasa? Nggak apa-apa, tetap niat. Setiap sahur niat. Kalau dia nggak mampu nanti buka. Nanti diganti. Kalau sakitnya itu terus menerus, maka cukup membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu dia bisa sembuh, maka dia bayar puasa. Nah, itu ya. Orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh tidak puasa, boleh berbuka. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, kalau saya puasa nanti saya lemes, kalau saya puasa nanti asinya nggak keluar, mengkhawatirkan dirinya, maka dia cukup bayar puasa saja nanti. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, kalau saya puasa nanti kasihan bayinya, kalau saya puasa nanti kasihan bayinya, mengasihani bayinya, maka nanti dia qadha dan bayar fidyah. 2. Karena dia mengkhawatirkan orang lain. Dia mengkhawatirkan dirinya cukup qadha, mengkhawatirkan bayinya itu fidyah. Gimana kalau mengkhawatirkan bapaknya? Alhamdulillah Bu, gak ada hukumnya. Jadi apa? Abaikan saja bapaknya. Tidak ya? Persiapan yang ketiga. Jadi pertama iman, keyakinan, hati, batin. Yang kedua ilmu, pengetahuan. Yang ketiga fisik dan materi. Ya, fisik harus sehat. Kenapa? Karena kalau sakit di bulan Ramadan, ganti itu nggak sama rasanya. Qadha itu nggak sama rasanya. Ya. Materi jangan lupa. Kalau kita ngasih makan orang yang berbuka puasa, ya, maka kita dapat pahala puasa dia. Ya, hitung aja ngasih makan 10 orang, 10 kita dapat pahala puasa. Dan itu yang kita dapatkan. Yang keempat, persiapannya yang keempat
merancang kegiatan bulan Ramadan. Harus dirancang, mengagendakan. Satu, sholat yang banyak dan berkualitas. Sholatnya yang banyak dan berkualitas. Mungkin di luar Ramadan qobliyah ba'diyah agak-agak, kadang iya kadang ini, tapi di Ramadan semuanya. Ya, minimal 10 yang muakkad. Ya, minimal 10 yang muakkad, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ya, minimal 10 itu. Ayo kalau mau digenepin semuanya boleh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sudah isya. Boleh. Tambah lagi tahajudnya, tambah lagi duhanya, tambah lagi tarawihnya, sholat. Jadikan sholat kita di bulan Ramadan itu lebih banyak dan lebih berkualitas. Nomor 1. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Syukur-syukur bisa 1 hari sejuz. 1 hari sejuz. Caranya gimana? Karena Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Mulainya itu tanggal 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi tanggal 27 Sya'ban mulai. Hah? Enggak apa-apa, daripada nanti enggak khatam. Jadi ambil di depan aja, dalam rangka supaya konsisten. 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu Al-Quran itu ada 1 juznya 10 halaman, 10 lembar. 10 lembar. 10 lembar itu kalau dibagi sholat 5 waktu berarti 2 lembar. 2 lembar itu kalau dibagi 2 berarti 1 lembar. Maksudnya apa? Qobliyah, ba'diyah, kecuali yang enggak ada ba'diyahnya, yaitu zuhur dan asar. Jadi 2 lembar itu gimana caranya? Baca waktu sholat sunnah. Tapi Qur'annya jangan yang segede ini ya, keberatan. Kecil aja. 1 rakaat 1 halaman, 2 rakaat 1 lembar. Ya toh? Nanti ba'diyah 1 rakaat 1 halaman. Baca. Hah? Iya. Mana? Mushaf yang kecilan. Tolong. Yang kecil. Ini udah nih. Segini aja nih cukup. Ya. Oh, jangan ada yang di pinggir-pinggir. Yang Quran aja, kalau di pinggir nanti kebaca ininya. Dan janganlah kamu seperti orang lain. Yang Quran aja. Ya. Ada yang Quran aja ya. Jangan yang itu. Ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzabu ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Sampai bawah. Allahu akbar. Dipegang boleh, ditaruh di sini ada meja, kasih meja boleh. Atau pilihannya cari masjid yang tarawehnya Quran. Cari masjid yang tarawehnya Quran. Sambil jadi makmum, menyimak, hatinya membaca, jangan gak usah dilafadzkan, biar yang di depan aja. Tapi lebih efektif buat saya yang sholat sunnah, duha. Nanti hantar. Pak, bacaan saya masih pleguk. Nggak apa-apa.
Ya, jadi jangan karena pelegak-peleguk nggak baca nggak apa-apa, baca nggak apa, salah-salah nggak apa-apa. Ya, nanti pelan-pelan dibenerin. 2 ya, 1 sholat, 2 baca Quran, yang ketiga sholawat. Utama itu sholawat, zikir, tasbih, semua lah ya. Baru yang keempat, perbanyak berbuat baik sama orang. Dah, nggak usah marah, ditahan marahnya, apalagi sampai ngamuk. Ya, kalau ada orang nyakitin kita, dalam hati aja bilang, aduh saya puasa, tar malam. Saya puasa. Ya, nah persiapannya itu. Hatinya digembirakan, pengetahuan sudah cukup, lalu fisik dan materinya disiapkan untuk sedekah, untuk apa segala macam ya. Dan yang keempat, rancang kegiatan. Terserah Bapak Ibu yang tahu sendiri waktunya. Saya itu tadi cuma contoh aja. Contohnya gini. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kenikmatan bulan suci Ramadan, kenikmatan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Dalam sehari-hari banyak istilah yang mencampur adukan antara membatalkan puasa dengan menghilangkan pahala puasa. Misalnya berbohong bilang membatalkan puasa, tapi puasa kamu batal misalnya, atau bergibah. Di mana membedakan antara dua istilah, apa yang membedakan? Baik. Jadi kita itu harus membedakan antara urusan Islam, urusan kita menjalankan syariat dengan pahala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau orang ngomongin orang ngebohong, orang mencuri dan dia puasanya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Ya kan rugi. Udah lapar, haus, nggak dapat apa-apa. Tapi begitu dia, kalau gitu saya batalin aja puasanya, tambah 2. Dosanya tambah. Kenapa? Karena dia merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, nyebut Ramadan aja, Al-Qur'an bilang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Maka itu syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah yang takwa. Kalau dia enggak mengagungkan, berarti dia merendahkan. Kalau dia merendahkan, berarti dia tidak takwa. Jadi pahala puasanya memang hilang. Dia enggak dapat apa-apa dari lapar dan hausnya. Puasanya sah. Yang batal adalah pahalanya. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu amalan dalam bulan puasa tadi